Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Paul Pogba segera merumput lagi. Manajer Manchester United Ruben Amorim didesak mengundang Pogba latihan di klub dan melihat kemampuannya. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand menyarankan agar Amorim melirik Paul Pogba. Anda akan mengira dia akan pergi ke suatu klub. Sudah pasti dia harus pergi ke suatu tempat. Pogba di United. Kalau saya akan datang dan berlatih dengan kami dan kita lihat apa yang Anda bisa. Saya sih akan melakukannya. Saya sudah pasti melakukannya. Saya akan mengatakan datanglah, bugar, dan mari lihat-lihat. Kekalahan 2-0 dari Crystal Palace di Old Trafford kian membuat MU tersesat menuju papan bawah. Namun lebih dari itu, ada borok The Red Devils yang tertutup selama 131 tahun dan terbongkar di bawah kepemimpinan manajer Ruben Amorim. Sebagaimana diungkapkan Skauka, menyusul kekalahan dari Crystal Palace akhir pekan lalu, kini Setan Merah menelan 7 kekalahan dalam 13 laga kandang pertama mereka di musim ini. Itu merupakan kekalahan terbanyak yang pernah dialami mereka di kandang sendiri, mengulangi aib yang sama persis dilakukan MU 131 tahun yang lalu, atau tepatnya di musim 1893-1894 pada tahapan yang sama. Dengan kata lain, MU sejatinya dalam 131 tahun tak pernah menelan kekalahan kandang sebanyak yang mereka alami sekarang. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain muda berbakat asal Brazil, Wesley, dari Flamengo pada musim panas mendatang. Bek sayap itu dipandang sebagai sosok potensial dan telah menarik minat United menjelang kemungkinan transfer musim panas. Menurut laporan di Brazil, kesepakatan apapun kemungkinan baru bisa terjadi setelah Piala Dunia antar klub yang akan diikuti Flamengo, sebagaimana mereka ingin mempertahankan pemain terbaiknya. Manchester United bermaksud merestrukturisasi operasi transfer mereka di bawah pemilik minoritas baru Ineos, yang disebut-sebut ingin fokus pada pemain muda berbakat dari seluruh dunia daripada merekrut pemain mapan dengan biaya besar. Wesley cocok dengan deskripsi itu. Flamengo telah menolak tawaran senilai lebih dari 20 juta euro dari klub Rusia Zenit Saint Petersburg untuk Wesley, dengan keyakinan bahwa pemain tersebut akan meningkatkan nilainya selama kompetisi musim panas ini. Bek sayap itu juga enggan bermain di Rusia. Gary Neville masih meragukan kapasitas Ruben Amorim duduk di kursi manajer Manchester United. Setan Merah diprediksi bisa lebih buruk musim depan. Selain masalah performa, situasi tim juga sempat memanas. Amorim cekcok dengan Marcus Rashford yang membuat sang striker kini dipinjamkan ke Aston Villa. Situasi itu menurut Gary Neville harus segera dibenahi Ruben Amorim. Legenda Manchester United itu yang kini jadi pandit Sky Sport menilai kondisi bisa memburuk jika tidak ada perubahan sampai akhir musim nanti. Staf Manchester United dilaporkan lega manajemen klub tidak menjual Alejandro Garnacho pada bursa transfer musim dingin 2025. Garnacho diketahui menarik minat dari Napoli dan Chelsea. Pada bulan lalu, Napoli mencari pengganti Kvicha Kvaratskhelia yang dilego ke Paris Saint-Germain, sementara Chelsea ingin menambah daya dobrak serangan tim. MU pun sempat tergoda melepas pemain sayap berusia 20 tahun tersebut, sebab penjualan pemain akademi memberikan laba murni dalam pembukuan. Nilai tersebut sangat membantu MU beroperasi sesuai aturan laba dan keberlanjutan PSR saat belanja besar di bursa transfer. Skenario tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja klub. Mereka cemas penjualan Garnacho dan akan menimbulkan protes keras dari pendukung Manchester United. Namun manajemen akhirnya mempertahankan Garnacho. Keputusan diambil menyusul peningkatan kinerja sang pemain setelah mendapatkan tantangan dari manajer Ruben Amorim. Sama seperti Marcus Rashford, Garnacho tidak masuk dalam skuad pertandingan untuk derby Manchester pada Desember lalu.
Namun tidak seperti Rashford, Garnacho mengubah sikap sehingga akhirnya kembali dipilih Ruben Amorim. Marcus Rashford menegaskan ambisinya untuk membawa Aston Villa meraih kejayaan di Liga Champions setelah resmi bergabung dengan klub tersebut dengan status pemain pinjaman di Manchester United. Di Aston Villa, Rashford akan mengenakan nomor punggung 9 yang sebelumnya dipakai oleh John Duran, pemain yang baru saja hijrah ke Al Nassr dengan nilai transfer 70 juta euro. Dalam wawancara perdananya setelah hengkang dari Old Trafford, Rashford mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias kembali berlaga di kompetisi paling bergengsi di Eropa. Sebagai pemain yang telah tampil dalam 33 pertandingan Liga Champions bersama Manchester United, Rashford memiliki catatan impresif dengan 12 gol dan 3 assist. Pengalamannya di kompetisi ini diharapkan dapat memperkuat lini serang Aston Villa yang akan menghadapi babak 16 besar bulan depan. Marcus Rashford yang kini berusia 27 tahun mengakui kepindahan ini menjadi tantangan baru dalam karirnya. Paul Merson, pakar Premier League, menyatakan bahwa posisi Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United bisa terancam jika Marcus Rashford menunjukkan performa gemilang selama masa peminjamannya di Aston Villa. Paul Merson meyakini bahwa andai Marcus Rashford bisa sukses di Villa Park, transfer ini bisa menjadi bumerang bagi Amorim, terutama jika Manchester United terus menunjukkan performa buruk seperti kekalahan mereka dari Crystal Palace pekan lalu. Paul Merson yakin bahwa Rashford akan berusaha membuktikan bahwa keputusan Ruben Amorim untuk mencoretnya adalah sebuah kesalahan. Lebih lanjut, Paul Merson memprediksi bahwa kesuksesan Rashford di Aston Villa bisa menjadi mimpi buruk bagi Ruben Amorim. Gary Neville memberikan kritik tajam terhadap kinerja Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United di tengah performa buruk di tim musim ini. Legenda Manchester United sekaligus pandit sepak bola Gary Neville menilai bahwa situasi tim sekarang justru lebih buruk dari dugaan awal. Artinya, secara tidak langsung dia menyebut situasi lebih baik ketika masih ditangani oleh Erik ten Hag. Menurutnya, MU mengalami lebih banyak kesulitan hingga akhir musim. Meski klub tampaknya masih akan memberikan kepercayaan kepada Amorim, Gary Neville menegaskan bahwa semakin sering tim kalah, semakin sulit bagi pelatih untuk meyakinkan pemain agar percaya pada sistem yang diterapkannya. Gary Neville menambahkan bahwa tekanan terhadap Amorim semakin besar, terutama jika para pemain mulai kehilangan kepercayaan terhadap taktik yang diterapkan. Performa tim juga tidak berkembang secara signifikan. Alejandro Garnacho sempat dikabarkan akan meninggalkan MU dan bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Namun hingga jendela transfer ditutup, pemain asal Argentina itu tetap bertahan di Old Trafford dan akan terus bermain untuk Setan Merah setidaknya hingga akhir musim 2024-2025. Rencana ini diyakini bisa membantu kedua pemain menemukan kembali performa terbaik mereka setelah periode yang kurang memuaskan, sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua klub yaitu Napoli dan Chelsea. Namun menurut Manchester Evening News, MU akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Garnacho karena khawatir dengan adanya gelombang protes dari para penggemar. Pemain muda asal Argentina ini dianggap sebagai bagian penting dari proyek pembangunan tim di bawah asuhan Ruben Amorim. Menjual Garnacho terutama ke rival langsung di Premier League bisa memberikan dampak negatif tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga citra klub. Keputusan ini menunjukkan bahwa Setan Merah masih memiliki kepercayaan besar terhadap masa depan Garnacho di Old Trafford. Pelatih MU Ruben Amorim secara terbuka mengapresiasi bakat Garnacho dan menegaskan bahwa ia masih memiliki peran penting dalam skuad utama Setan Merah. Tyrell Malacia resmi meninggalkan Manchester United dan pindah ke PSV Eindhoven dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Klub Belanda itu memiliki opsi untuk membelinya di akhir periode peminjaman. Tyrell Malacia terlihat sangat senang dengan menandatangani kontraknya di PSV Eindhoven. PSV Eindhoven sendiri menyambut baik kedatangan Tyrell Malacia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi tim. Direktur urusan sepak bola PSV, Ernest Stewart, mengatakan, "Kami sangat senang menyambut Tyrell Malacia, seorang pemain yang bisa memberikan nilai tambah untuk PSV. Tyrell memiliki banyak pengalaman di level tertinggi dan juga merupakan pemain dengan potensi besar.
Kami tidak sabar untuk melihatnya beraksi. Dengan pengalaman yang dimiliki dan kesiapan fisik serta mentalnya, Tyrell Malacia diharapkan dapat membantu VSP meraih kesuksesan di musim ini.